Ini ikut ke Jakarta nemuin Pak Ustadz, dari sana naik apa? Dari Kalimantan. Ikut dato. Datonya naik apa? Kan kalau bapak ibu kan naik pesawat. Naik pesawat. Naik alam. Nggak ikut naik pesawat gitu? Apa di atas, apa terbang sendiri ya? Asyhadu an la ilaha illallah. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP kehadiran tamu yang memang spesial. Pasti penasaran. Inilah saya kenakan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Masya Allah. Nih, loh, Salam. kok beda nih, Mas? Bisa cerita ini? Mohon maaf, namanya siapa dulu, Mas? Didit, Gus, Mas dari Didit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Okay. Ini beliau siapa ini? Tahu-tahu? Ini sebenarnya ini istri saya, Gus. Nggih. Nah, ini kebetulan istri saya sedikit mata batinnya sudah terbuka gitu. Jadi biasanya memang ada beberapa yang bisa masuk ke ibunya, ini terutama ini namanya Musaroha, anaknya yang dulu sudah meninggal pada waktu di kandungan 6 bulan, sekitar 6 bulan. Berarti jadi bisa dia dikatakan anak hambar. Anak hambar. Jadi dia ikut terus sama ibunya sampai sekarang. Sampai sekarang, Gus. Nah, tadi salaman kok aneh, makanya Mas ini siapa? Saya bilang. Mohon maaf nih, namanya siapa? Musaroka. Dia masih muda ya, sekitar belasan tahun. Kalau masih hidup kira-kira sekitar 17 tahun. 17 tahunan. Makanya pas tadi kok sama cantik amat. Beda. Ini. Beda. Adik Musaroka mulai ikut Ibu Sunarti mulai kapan nih, Adik Musaroka? Mulai bayi 40 hari. Oh, 40 hari. Nggak bisa dibohongi, memang aku mancing sebenarnya. Ini ikut ke Jakarta nemuin Pak Ustadz, dari sana naik apa? Dari Kalimantan. Ikut dato. Ikut dato. Datonya naik apa? Kan kalau bapak ibu kan naik pesawat. Naik pesawat. Heh? Naik Naik alam. alam. Naik alam, maksudnya naik alam gimana? Terbang sendiri ya? Berarti ngikutin arah bapak ibu ke Jakarta. Ngintip terus tuh ngomong ngapain gitu. Ternyata ke rumah Pak Ustadz Sulepati. Silaturahmi. Silaturahmi. Masya Allah. Ini kalau saya lihat dari rasa, dari penglihatan mata batin dan sedikit ada hijab terbuka, ini sosok Adik Musaroka ini tinggi sekitar 150 sekian lah, hampir 160. Cantik, cuman rambutnya agak keriting, bener nggak? Saya nggak ingat janjian loh, Mas. Oke. Suka pakai baju kadang kuning, kadang hijau, bener. Sukanya pakai baju apa? Kuning, hijau. Oh, kuning hijau. Hijau daun. Bener. Tapi kalau masuk ke Ibu Sunarti, Bapak gimana nih? Ada ngobrol ya? Marah nggak bapaknya? Marah? Alasannya apa Pak Didit marah? Apa? Katanya ibunya dusta. Dusta, Oh, karena saya dusta. kan Karena Pak Didit nggak paham ya tentang kehidupan seperti ini ya. Ada disampaikan ke Pak Ustadz nih di Musaroka. Apa? Orang-orang ganggu aja tuh larinya tuh ke ibu. Oh, Udah ganggu. Ibu itu sakit-sakitan.
kalau dulu sama suaminya udah almarhum tuh setiap 1 bulan tuh sering masuk rumah sakit, kadang sekali 2 kali. Selama sama saya ya alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit gitu loh Gus. Jadi ibaratnya sehat, semangatnya timbul lagi seperti itu. Ini para GSP kalau saya lihat memang ini kan, mohon maaf ya, ini kan punya usaha di sana perikanan. Dan kalau Mas Didit Saya kerja di kerja. PNS. memang banyak gangguan. Ya insya Allah nanti kalau sudah waktu terus ya bisa, insya Allah bisa hadir ke sana lah untuk netralisir tempatnya, usahanya dan segala macam mara bahaya mengintai ya, persaingan bisnis usaha itu ya Dek Musarokah ya, insya Allah nanti. Sama itu nggak ditutup. Bekas pencaharian sudah itu yang mengganggu ibu, harus kasih guna-guna di kamar, mau dibikin mati sama orang Dayak. Dibikin mati orang Dayak. Jadi ceritanya kalau dulu sebelum sama ibu itu, nah yang nggak suka saya sama ibunya jadi gitu loh Bos. Jadi kayak ada rasa sakit hati. Nah, Nah, saya ngerasa Mas Didit ini juga masih ada terah dari kerajaan di Jawa Timur. Cuman karena Mas Didit ini, mohon maaf, belum paham sepenuhnya lah tentang selak beluk seperti itu, terah dan keilmuan dan apapun yang menjadi sampai sekarang ini bisa ketemu sama Ibu Sunarti. Karena aslinya Ibu Sunarti atau ibunya adik Musarokah ini juga punya keilmuan dari para kiai di Jawa Timur. Ada keberkahan di situ dan juga masih ada terah-terahnya. Nah, di sini tujuan sampean silaturahim ke GSP yang pertama apa ini? Pengen mengetahui apa yang ada di diri saya, terutama kodam-kodam yang memang ikut tuh, itu aja Bos. Ya. Jadi titik poinnya saya juga nangkep bahwa ketika ngomong atau bicara saya pengen tahu ya, misteri yang ada di dalam diri, terutama tentang pendamping atau khodam. Dari omongan itu saya sudah terasa tadi sebelumnya ada titik yang paling mendasar, yaitu ada terah dari kerajaan zaman dulu. Itu poin utama. Nah, di Musarokah ini kan mau dilukis nih, nih khodam ayah. Kalau penglihatan dari Dek Musarokah itu khodam ayah kayak apa? Bener enggak ini? Oh, kayak raja. Ini saya nggak ada rekayasa sama. Ini sosok astral loh para GSP. Saya sebelumnya juga nggak ada ngomong-ngomongan. Pernah nggak Dek Musarokah ketemu, kan biasanya ketemu sama Datuk kan? Nah, pernah nggak ketemu sama khodamnya beliau, Bapak ini? Oke, Mas Didit, saya tak siapin kanvas dulu ya. Nanti mau saya lukis apa yang menjadi khodam atau pendamping dari bisa keilmuan, dari leluhur, dari tirakat, dan bahkan khodam itu bisa hadir sendiri tanpa diminta. Oke, nanti bisa ketemu seperti apa observasi saya ketika melukis. Oke, tak siapin kanvasnya dulu sini nih. Mas Didit Aspriyanto bin Aspio. Aspio. Bisa merasakan apa yang saya rasakan daripada khodam Mas Didit Aspriyanto bin Aspio. Seperti apa? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin wal akhirin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusydi faamanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima as'aluka bi nur wajhil ladzi khalqika wa la ilaha illa anta ghithna ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini seperti yang disampaikan tadi adik Musyarohah. Jadi penyerangan masih intens, masih ada. Bahkan ketika beliau hadir di sini, apalagi di Kalimantan sampai seperti apa. Jadi dimensi itu bisa nyambung dari Banjarmasin sampai ke Jakarta. Makanya ketika saya ngelukis tadi itu ada gangguan sampai saya belum bisa
menjelaskan lewat kanvas itu. Makanya saya pagarin dulu tadi kan, supaya bisa leluasa lagi untuk menggambarkan sosok khodam beliau itu, Mas Didik. Astagfirullah. Nih para GSP, ketika tadi terjadi bentrok ya antara posisi daripada khodam dan juga energi yang dari jauh masih menyertai, maka ini ada goresan merah. Goresan merah ini pertanda bahwa kekuatan amarah dari orang yang dengki, yang hasut, yang syirik masih ada di dimensi ketika saya melukis. Maka ini saya akan hapus supaya energinya bagus, putih, memancar. Ini energi yang merah saya hapus. Coba disapa nih para GSP yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. GSP Rono Icut. Nggak tahu dia. Coba gimana nih? Ajarin Mas. GSP Rono Rene Icut ya. Bisa. Nggak bisa katanya. GSP. GSP. GSP warna ini Icut. Pinter itu. Ini yang bicara sosok astral loh para GSP.